إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Pada malam hari ini insyaallah kita akan mulai membaca kitab Syarhus Sunnah, atau lebih tepatnya Syarhu Syarhi Sunnah. Syarahnya Syarhus Sunnah. Karena Imam Al-Barbahari menyebut kitabnya dengan Syarhus Sunnah, penjelasan terhadap As-Sunnah. As-Sunnah dengan makna ajaran Rasulullah SAW. Tentunya Sunnah dengan makna tariqah, cara, jalan yang digariskan oleh Rasulullah SAW. Sehingga beliau ingin menerangkan As-Sunnah itu, sehingga memberi judulnya Syarhus Sunnah. Tetapi karena Masya Allah tulisannya sangat ringkas dan kalimat-kalimatnya sangat padat isinya, ketika pertama saya membahas buku ini, baru beberapa halaman saya berhenti. Itu tahun berapa? Sekian belas tahun yang lalu. Berhenti dan saya berkata pada teman-teman, kita berhenti sampai ada syarahnya Syarhus Sunnah. Alhamdulillah, ketika saya mendapatkan hadiah buku ini, Syarhu Syarhi Sunnah, ini yang saya tunggu. Sehingga sangat gembiranya dengan buku ini. Dan juga alhamdulillah bukan hanya Syekh Shalal Fauzan yang mensyarah, juga beberapa ulama seperti Syekh Rabi dan lainnya juga mensyarah kitab ini. Dari kajian beliau terhadap Syarhus Sunnah, dan kemudian dibukukan menjadi Syarhu Syarhi Sunnah, yang kita akan baca insyaallah, dan kurang lebih sama syarah-syarahnya para ulama, adalah syarahnya Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala. Adapun penulis kitab Syarhus Sunnah, Imam Al-Barbahari, adalah Imamul Qudwah, Syekhul Hanabilah, salah satu tokoh Hanabilah. Dan ini uniknya, buku yang kita bahas pada malam Selasa, kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, Imam Abu Utsman Ismail As-Sabuni rahimahullah, adalah Syafi'i mazhabnya, mazhab fiqhnya Syafi'i. Sedangkan ini yang kita bahas Hambali. Imam Al-Barbahari Hambali. Tetapi tentunya para ulama yang disebut Hambali ataupun yang disebut Syafi'i, tidak ada satu pun dari mereka yang mengajarkan ta'assub. Tidak ada satu pun dari mereka yang mengajarkan untuk ta'assub dengan madhab tertentu. Disebut dengan Hambali atau Syafi'i karena mereka dibesarkan
atau awal belajarnya dari mazhab tersebut. Tapi setelah mereka faqih, setelah mereka sudah yu'tabar mujtahid, sudah teranggap sebagai mujtahid, maka mereka beristihad. Dan mereka tidak taklid dengan madhabnya. Ketika mereka melihat ada yang rajih dan lebih sahih riwayatnya, mereka akan pegang. Tetapi yang jadi catatan di sini, ketika berbicara tentang prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip akidah, sangat mirip. Atau bisa dikatakan sama. Ini menunjukkan bahwa masalah ini bukan masalah yang diperselisihkan oleh madhab-madhab. Apakah Syafi'iyah ataupun Hanabilah. Kembali kepada ucapan beliau, Al-Imam Al-Qudwah Syekhul Hanabilah, tokohnya Hanabilah, bahkan kabiruhum, tokoh besarnya dari ulama madhab Hambali fi asrihi, di zamannya. Kunyahnya Abu Muhammad. Kunyahnya Abu Muhammad. Namanya Al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf. Al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf Al-Barbahari. Al-Barbahari nisbah, penisbatan kepada tempat beliau, negeri beliau, yaitu Barbahar. Wahiyal Audiyah allati tajlib ila al-Hind. Barbahar adalah satu lembah yang menjulur sampai ke perbatasan India. Barbahar. Dan beliau dari sana, sehingga dikatakan dengan Al-Barbahari. Hasan ibn Ali ibn Khalaf Al-Barbahari. Adapun kunyahnya Abu Muhammad. Guru-gurunya, laqad kana Al-Barbahari rahimahullah mubarrizan fi talab al-ilm, sangat menonjol dalam masalah mencari ilmu. Harisan ala tahsilih, sangat bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Haitsu talaqqal ilma ala jama'at min kibari ashabil Imam Ahmad, di mana beliau menerima ilmu, mencari ilmu dari sekian banyak tokoh-tokoh besar dari murid-muridnya Imam Ahmad rahimahullah. Di antaranya Ahmad ibn Muhammad ibn al-Hajjaj ibn Abdul Aziz Abu Bakr al-Marwazi. Al-Marwazi adalah nisbah kepada Maru. Al-Imam Al-Qudwah Al-Faqih, seorang alim, imam Al-Qudwah Al-Faqih Al-Muhaddits yang tinggal di Baghdad, dan beliau salah satu dari muridnya Imam Ahmad rahimahullah yang menonjol. Yang kedua dari gurunya beliau adalah Sahal ibn Abdullah ibn Yunus At-Tasturi. Ini juga alim masyhur, terkenal, yang biasa disebut dengan Sahal At-Tasturi rahimahullah. Sahal ibn Abdullah At-Tasturi rahimahullah, yang kunyahnya juga Abu Muhammad, dijuluki Imamul Abid, seorang imam ahli ibadah, Az-Zahid, yang terkenal zuhudnya. Lahu mau'izatun, memiliki beberapa atau memiliki mawa'id, nasihat-nasihat, dan juga memiliki berbagai macam ahwal wal karamat. Memiliki beberapa kejadian-kejadian yang menunjukkan kalau dia adalah seorang yang istimewa. Kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi pada dirinya. Rahimahullah. Imam Al-Barbahari dipuji oleh para ulama. Dipuji keilmuannya, keimamannya, fiqihnya. Seperti Ibnu Katsir rahimahullah berkata. Ibnu Katsir ma'ruf. Qala al-alim, al-zahid, al-faqih, al-hanbali, al-wa'id. Beliau adalah seorang alim yang berilmu, seorang zahid yang zuhud, maksudnya Imam Al-Barbahari. Al-faqih, ahli fiqih. Al-hanbali, yani ahli fiqih hanbali. Al-wa'id, penasehat, yang pandai memberikan mau'izah. Wa kana syadidan ala ahli al-bid'ah wal ma'asi, yang sangat keras terhadap ahlul bid'ah dan ahli maksiat. Ini Imam Al-Barbahari sama seperti para imam-imam lainnya. Apa julukannya Imam As-Sabuni, Abu Uthman? Saifus sunnah wa af'a ala ahli bid'ah. Pedang sunnah dan ular terhadap ahli bid'ah. Imam Al-Barbahari juga dijuluki dengan seorang yang syadidan ala ahli bid'ah. Wa kana kabirul qadri tu'azimuhu al-khassah wal 'ammah. Dan beliau memiliki kedudukan yang mulia
yang dimuliakan oleh orang awam secara umum dan juga oleh orang khusus, oleh para orang-orang awam ataupun para ulamanya, semuanya memuji beliau, memuji Imam Al-Barbahari rahimahullah. Demikian kata Ibnu Katsir. Yang berikutnya ucapan Ibnu Abi Ya'la. Qala Ibnu Abi Ya'la rahimahullah memuji Imam Al-Barbahari. Qala Syekhut Taifah fi waqtih. Beliau adalah tokoh dari mereka di zamannya. Wa mutaqaddimuha fil inkari ala ahli bid'ah. Dan orang yang paling menonjol dalam mengingkari ahlul bid'ah. Sama pujiannya seperti pujian Ibnu Katsir. Yang paling pertama, paling terkemuka dalam mengingkari ahlul bid'ah. Wal mubayanah lahum bil yadi wal lisan. Dan beliau adalah seorang yang memisahkan diri dari mereka, menjauh dari ahlul bid'ah, menentangnya bil yadi wal lisan, dengan tangannya dan dengan lidahnya, bahkan dengan tulisannya. Wa kana lahu saytun 'inda sultan, dan dia memiliki nama yang baik di sisi penguasa. Wa qadamun 'inda al-ashab, dan juga memiliki kedudukan di sahabat-sahabatnya. Wa kana haddul a'immatil 'arifin, dan beliau adalah salah satu dari tokoh imam-imam yang arifin, yang digelari dengan arifin, lahu ma'rifah. Wal huffaz, penghafal-penghafal. Bil usul al-mutqinin, penghafal termasuk penghafal-penghafal dan ahli usul, dan juga seorang yang mutqin. Wasiqatul mu'minin, dan beliau adalah seorang yang terpercaya dari kalangan mukminin. Demikian ringkasnya Imam Al-Barbahari rahimahullah. Maka beliau menyusun kitabnya yang ringkas Masya Allah, tapi memiliki makna yang luas, sehingga semua orang mengatakan ini layak untuk disyarah, untuk diambil faedahnya secara rinci dan dijabarkan. Seperti kalimat pertamanya nanti, kalimat yang hanya 2 kalimat. Al-Islam huwa sunnah, wa sunnah hiya al-Islam, titik. 1 poin. Dan dibahas oleh para ulama dengan panjang lebar. Karena itu kalimat yang sungguh Masya Allah memiliki makna yang sangat luas sekali. Artinya nggak bisa dikatakan Islam kalau tidak mengikuti tata cara sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Artinya kebid'ahan tidak bisa dikatakan Islam. Itu adalah dakhilun fil Islam. Dakhilun artinya yang disusupkan, yang dimasukkan dalam Islam padahal bukan dari Islam. Al-Islam huwa sunnah. Kalau kita tanya apa itu Islam, pasti akan dijawab ajaran Nabi. Ajaran Nabi itulah as-sunnah. Ucapannya, perbuatannya, contohnya, teladannya, takrirnya, persetujuannya, itu semua Islam. Baik, kita lihat dari awal pertama tulisan beliau rahimahullah. Qala alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna 'alaina bihi wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-tawfiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhat. Beliau memulainya dengan muqaddimah pujian pada Allah SWT. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita ke dalam Islam. Wa manna 'alaina bihi, dan Allah telah memberikan kepada kita kebaikannya, jasanya, yaitu keislaman. Wa akhrajana fi khairi ummatin, dan mengeluarkan kita di tengah-tengah khaira ummah, sebaik-baik umat, yaitu umat Islam. Fanas'aluhu taufiq, maka kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala taufik lima yuhibbu wa yarda. Meminta taufik terhadap apa yang dicintainya dan diridhoinya. Wal hifdz, dan meminta penjagaan dari apa yang dibencinya dan yang dimurkainya. Titik. Ucapan beliau. Kita lihat syarahnya dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala hadhihi khutbatul kitab. Ini adalah muqaddimah kitab beliau. Fa bada'a bilhamdulillah. Beliau memulainya dengan alhamdulillah. Amalan bis sunnah, karena mempraktekkan sunnah Rasulullah SAW.
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yahmadullah wa yusni alaih. Karena Nabi biasa setiap memulai pembicaraannya selalu dimulai dengan pujian pada Allah dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Apakah fi kitabatihi wa mukhatabatihi? Apakah dalam surat menyurat beliau ataupun pada khutbah-khutbah beliau selalu mulai dengan pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha kana salafus salih wa ahlul ilm. Demikian pula para salafus salih dan ahlul ilm. Yabda'una kutubahum, memulai kitab-kitab mereka dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian dengan alhamdulillahirabbil alamin. Iqtidaan bil kitabil aziz. Mengikuti kitab Allah yang mulia, yaitu Al-Quran, yang memulai setiap surat dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan memulai Al-Quran seluruhnya dengan surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti dimulai dengan pujian pada Allah SWT. Al-Fatihah pembukanya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Wa bilhamdulillahirabbil alamin. Iqtidaan bi fi'lin nabi, berarti iqtidaan bil kitabil aziz dan iqtidaan bil rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti kitab Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Fa innahu kana idza arada an yakhtuba aw yatakallam aw yunabbih ala syai' yahmadullah. Karena biasa Rasulullah SAW ketika beliau ingin berkhutbah atau ingin berbicara, menyampaikan hajat, atau yunabbih, atau ingin mengingatkan, maka mesti beliau memulainya dengan pujian pada Allah dan kemudian menyanjungnya, baru menjelaskannya. Begitu mendengar sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang perlu diingatkan, langsung Rasulullah SAW naik mimbar, hamidallah wa athna alaih. Itu sering diriwayatkan seperti itu. Fasa'adal mimbar wa hamidallah wa athna alaih. Beliau naik ke mimbar, kemudian memuji Allah dan menyanjungnya, baru kemudian amma ba'd, kemudian diingatkan, sampai kepadaku berita ada fulan yang begini dan begitu. Berarti setiap Rasulullah SAW berbicara, berkhutbah, atau ingin menegur, atau ingin menyampaikan perkara, maka beliau memulainya dengan pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Thumma yubayyinu ma yuridu bayanahu. Baru beliau memulai apa yang beliau inginkan untuk disampaikan, untuk diterangkan, alaihi salatu wassalam. Fal muallif nahaja hadzal manhaj. Maka musannif menjalani jalan ini, mengikuti manhaj Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Muqtadiyan biman salaf, mengikuti, meneladani orang-orang yang terdahulu dari para salafus saleh, yaitu al-bada'ah bilhamdulillah, yaitu memulai dengan alhamdulillah. Adapun maknanya, makna alhamdulillah ay jami'ul mahamid lillah, bahwa seluruh mahamid, seluruh pujian-pujian adalah bagi Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah dibahas kenapa maknanya kok jami', padahal alhamdulillah. Karena alhamd adalah jins seluruh pujian. Maka jami'ul mahamid, segala pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun alhamd itu mengandung di dalamnya al-madah wa tsana 'ala al-mamduh. Mengandung pujian, mengandung sanjungan, dan juga mengandung syukur di dalamnya. Alal mamduh, terhadap yang dipujinya. Fallahu jalla wa ala yuhmadu li dzatihi wa yuhmad li asma'ihi wa sifatihi wa yuhmad subhanahu ala af'alihi. Karena Allah Subhanahu wa taala, Allah jalla wa ala yang maha mulia lagi maha tinggi, terpuji. Zatnya terpuji. Nama-namanya juga terpuji. Sifat-sifatnya juga terpuji. Maka Allah dipuji dalam segalanya. Dipuji zatnya, dipuji perbuatannya, dipuji nama-namanya, dipuji af'alnya. Maka apapun yang Allah takdirkan semuanya mamduh. Makanya kemarin, mudah-mudahan masih ingat, bahwa af'alullah yaduru bainal fadli wa madha
adli. Bainal fadli wal adli. Af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah berkisar antara fadl wal adl. Fadl fadilah, adl keadilan. Kenapa? Karena semua takdir Allah, semua keputusan Allah, semua apa yang Allah lakukan, Allah takdirkan, Allah putuskan, semuanya tidak ada yang jelek. Kalaupun kita merasakannya sebagai musibah, tapi itu Allah takdirkan dengan keadilannya, tetap Allah terpuji. Kalau kita mendapatkan fadilah, itu karena fadilahnya, karena rahmatnya, dan Allah terpuji. Maka yuhmadullah, Allah dipuji dalam segala keadaan, dipuji dalam seluruh af'alnya. Falahu jami'u anwa'il hamd, maka Allah memiliki seluruh macam-macam pujian. Lianna jami'an ni'am minhu subhanah, karena seluruh kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ghairuhu fayuhmad ala qadri ma yusdi minal jamil. Adapun selain Allah kadang dipuji, tetapi dipuji hanya sebatas mayusdi minal jamil, sebatas apa yang tampak dari kebaikan. Tetapi tetap saja pujian pada orang tadi, pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok dia bisa mengerjakan sebagus itu? Karena Allah telah memberikan kepadanya kemampuan, mata, telinga, dan semua apa yang ada di pikirannya, di hatinya. Maka dia menjadi seorang yang Masya Allah. Tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan dalam pujiannya, Masya Allah, hadzal rajul salih. Masya Allah, orang itu sangat saleh. Lihat, tidak mutlak ada benda-benda, ada makhluk-makhluk yang dipuji, tetapi tidak mutlakan. Walakinnal hamdal mutlak, tetapi alhamd yang mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini makna alhamdulillah. Alhamd hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ayal hamdu al mutlaq al kamil. Pujian yang mutlak dan sempurna, asyamil, yang mencakup segala sisinya. Huwalillah. Itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada makhluk-makhluk yang sempurna, enggak ada makhluk-makhluk yang dalam keadaan dipuji dalam segala keadaannya. Ikhwan fillah, azakumullah. Illa man 'asamahu Allah, kecuali orang-orang yang Allah jaga dari segala macam kekurangan-kekurangan. Fala yajuzu laka an taqula alhamdulillah fulan. Maka tidak boleh kita mengatakan alhamdulillah fulan. Tidak boleh. Karena maknanya berbeda dengan kita menyatakan si fulan baik, si fulan saleh. Kalau kita mengatakan alhamdulillah fulan, ini maknanya sudah berbeda. Maka la yajuzu, tidak boleh mengatakan kalimat alhamdulillah fulan. Karena maknanya adalah makna al-istighraq. Karena makna alhamdu, makna al-istighraq li kullil hamd. Segala yang namanya alhamd milik fulan. Oh, tidak bisa. Tidak bisa dikatakan demikian. Tetapi kita mengatakan misalnya dengan ahmadu fulan fi kadza, masih mungkin. Walaupun kata-katanya masih pakai hamidah, tapi dengan fi'il. Ahmadu fulan, aku puji fulan fi ilmihi, fi sulukihi wa akhlaqihi. Wa ahmaduhu fi zuhdih. Tidak mengapa. Tetapi kalau dengan kalimat alhamd li fulan, tidak bisa. Kenapa? Karena alhamd lil istighraq. Lil istighraq artinya untuk mencakup seluruh yang namanya hamd. Sehingga kalau diterjemahkan segala puji. Terjawab sekarang. Kenapa kita mengerti bahasa Arab sedikit alhamdulillah? Kok terjemahannya segala puji? Padahal enggak ada kalimat kullu di sana. Enggak ada kalimat kullul hamdu, aqulul hamdi, atau kalimat jami'ul hamd ada. Tetapi kenapa terjemahannya di mana-mana selalu segala puji? Karena kalimat alif dan lam lil istighraq, untuk mencakup seluruh yang namanya alhamd. Namanya jins alhamd, semuanya milik Allah SWT. Khana fillah azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Hadza la yajuzu illa lillah. Maka kalimat alhamd tidak boleh kecuali kita katakan lillahi, milik Allah Subhanahu wa taala. Kama fil Quran, sebagaimana dalam Quran, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim,
Atau dalam ayat lain, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Atau ayat lain, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Setiap kalimat alhamdu, kamu tahu lanjutannya. Mesti lanjutannya lillahi. Alhamdulillahi. Barakallahu fikum. Amma an taqul ashkur fulanan. Adapun kita menyatakan aku bersyukur pada fulan, atau ahmadu fulanan ala kadza, atau aku puji fulan dalam masalah ini, bimana takhsis syai', dengan makna mengkhususkan pada satu masalah saja yang dipuji, alladzi min ajlihi hamadtahu, yang karena itu kau puji dia atau karena itu kau syukuri dia, fala ba'sa, yang demikian tidak mengapa. Amma an taqul alhamdulillah fulan fahada la yajuz illa fi haqqillahi ta'ala. Adapun kalimat alhamdulillah fulan tidak boleh, karena kalimat alhamdulillah istighraq, maka hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau memuji si fulan, kita puji masalahnya saja, kelebihannya di mana. Dan kemudian kita katakan dengan kalimat ahmadu fulanun fi kadza, sebagaimana dicontohkan oleh Syekh hafizahullah wa ra'ah. Ahmadu fulanun ala kadza wa kadza. Aku memuji fulan karena ini. Masya Allah, dia begini, dia begitu. Karena bisa jadi masalah lainnya dia kurang. Dia tidak terpuji. Bahkan ketika zahirnya semuanya baik, zahirnya semuanya baik, kita menyatakan Masya Allah si fulan salihun taqi wala uzaki 'ala Allahi ahada. Tetapi aku tidak mensucikan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Maknanya aku melihat dohir-dohirnya saja. Adapun batin Allah yang Maha tahu. Maka di hadapan Allah aku tidak mengatakan dengan kalimat dia adalah orang yang suci. Aku enggak tahu kecuali dohirnya. Masya Allah, dohirnya baik. Yani nahkum 'ala adh-dhahir wallahu yatawalla as-sarair. Aku menghukumi dohir-dohirnya saja, yang tampak di mataku, yang terdengar di telingaku, yang terpahami dengan hatiku. Adapun sarair, rahasia-rahasia di balik itu, yang tersembunyi di hatinya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yatawalla as-sarair. Sehingga tidak bisa dikatakan pujian secara mutlak dengan alhamdulillah fulan. Tidak bisa. Wallah ismun min asmahi ta'ala. Itu baru alhamd. Sedangkan lafzul jalalah Allah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang ma'nahu ma'luhul ma'bud, li'anna al-uluhiyyah ma'naha al-'ubudiyah. Kalimat lafzul jalalah Allah diambil dari kata ilah, berarti al-ma'luh. Sedangkan al-ma'luh maknanya al-ma'bud, yang diibadahi. Li'anna al-uluhiyyah ma'naha al-'ubudiyah. Karena uluhiyah maknanya adalah ubudiyah, yang diibadahi atau peribadatan yang disembah. Berarti apa makna lafzul jalalah Allah? Maknanya adalah dul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Apa makna ilah? Dul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Yang memiliki sifat keilahan, yang berhak diibadahi di atas seluruh makhluk-makhluknya atau oleh seluruh makhluk-makhluknya. Wa huwa ismun la yutlaqu illa 'ala Allah. Dan nama ini tidak disebut kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala wahdahu. Wa lam yatasamma bihi ahadun ghairallahi abada. Tidak ada satu makhluk pun yang boleh dinamakan dengan nama ini abada. Berbeda dengan nama-nama lain. Seperti kalimat Al-Aziz. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz. Tetapi kita baca dalam Al-Quran kisah Nabi Yusuf, disebutkan dengan kalimat wa imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi. Imra'atul aziz, istrinya Al-Aziz menggoda Yusuf. Baik. Apa maknanya? Istri pembesar. Walaupun sama Al-Aziz kepada raja dan Al-Aziz kepada Allah Subhanahu wa taala secara lafzan,
Tapi tufariquhu ma'nan, tetapi tentunya maknanya berbeda jauh. Yang ini pembesar yakni di kalangan manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dzul izzati ala khalqihi ajma'in, dan Allah memiliki izzah yang mutlak. Allah memiliki kemuliaan yang mutlak. Sangat berbeda. Ini keistimewaan lafdzul jalalah Allah. Tidak bisa dipakai oleh siapapun kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Al-Aziz, berbeda dengan Al-Alim. Nah, hatta al-jababirah wal kafara wal malahida ma minhum ahadun samma nafsahu Allah. Bahkan orang-orang sombong jababirah, mutakabbirin, jabbar, al-kafarah, orang-orang kafir, para taghut, para mulhidin, enggak ada satu orang pun dari mereka yang menamakan diri mereka Allah. Tidak ada. Subhanallah. Tidak boleh dan subhanallah tidak terjadi. Tidak ada yang menamakan diri mereka Allah. Bahkan Fir'aun tidak namakan dirinya ana Allah, tidak. Tapi menyatakan ana rabbukumul a'la. Ana rabbukumul a'la. Kenapa? Karena makna Rabb bisa memiliki makna yang lain di antara manusia. Seperti ucapan Abdul Muttalib ketika datang pasukan bergajah di luar kota Mekah, dan mereka menemui salah seorang penggembala kambing di sana. Ternyata itu adalah Abdul Muttalib. Tidak takut, tidak gentar, tidak bingung bahwa kami akan menghancurkan Ka'bah. Kata dia, ana Rabbul Ibil. Ana Rabbul Ibil. Wa Ka'bah laha Rabbuha. Adapun Ka'bah ada Rabbnya sendiri yang akan memeliharanya dan menjaganya. Silakan. Ana Rabbul Ibil. Dengan yakinnya bahwasanya Ka'bah ada Rabbuha, Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Rabbul Alamin, pemelihara seluruh alam. Kalimat pertamanya ana Rabbul Ibil. Sehingga ikhwan fillah biasanya haula para jababirah wal kafarah wal mulhidin, para taghut, ketika berbicara aku adalah begini dan begitu, tidak berani mengatakan ana Allah. Tetapi menyatakan dengan kalimat lain yang memiliki makna lain. Maksudnya ana adalah Rabb kalian yang harus kalian sembah. Tapi ketika dikritik dia lari. Maksud ana, aku adalah pemelihara kalian. Rabb kalian itu bermain di sana. Maka ikhwan fillah azakumullah, ketika Musa alaihi salam di Bukit Tur Sina melihat cahaya dan mendengar suara, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang berbicara langsung kepada Musa. Apa kata Allah? Innani anallah. Inilah aku, Allah. Adapun mereka semua tidak menyatakan saya Allah. Ini keistimewaan nama Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun maqala anallah. Fir'aun sekalipun tidak menyatakan anallah, tetapi menyatakan ana rabbukumul a'la. Fahadha ismun khasun billahi azza wa jal. Berarti nama Allah betul-betul nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kalimat alhamdulillahi wa rabbil alamin. Rabb ma'nahu al-malik al-mutasarrif. Al-malik al-mutasarrif, yang memiliki dan memelihara. Wal alamin jam'u alam, bentuk jamak dari alam. Wa huwa jami'ul makhluqat, yaitu seluruh makhluk-makhluk. Wallahu huwa rabbuha wa khaliquha wa mudabbiruha wa ma'buduha wa ilahuha. Maka seluruh alam, ma siwallah, apa yang selain Allah disebut alam. Termasuk malaikat? Naam, termasuk malaikat. Termasuk apa-apa yang ada di langit sana? Naam, termasuk. Makanya kadang-kadang disebut dengan alam sufli dan alam al-ulwi. Alam bawah, alam atas. Alam bawah dunia ini. Sedangkan alam atas yang di atas langit sana dengan malaikat-malaikatnya dan semua yang ada di sana.
Semuanya alam. Ma siwallah. Definisinya, apa yang selain Allah itu alam. Wa huwa jami'ul makhluqat. Berarti seluruh makhluk-makhluk. Maka Allah lah Rabb mereka. Allah penciptanya. Allah yang mengaturnya. Allah sesembahan mereka. Allah lah ilah mereka. Qauluhu, ucapan beliau, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah kepada kami ke dalam Islam. Al-Islam akbaru ni'matin. Kenapa harus kita katakan pujian alhamdulillah? Karena alhamdulillah mengandung pujian dan mengandung syukur. Mengandung makna syukur. Kalau kita memuji dengan berbagai macam, apa yang kita lihat, kita saksikan dari af'alullah, ini namanya pujian. Tetapi kalau pujian karena kita mendapatkan sesuatu, namanya syukur. Jadi syukur dengan hamd itu am dan khas. Umumun wa khususun min wajhin, itu istilahnya. Umumun wa khususun min wajhin. Kalau kita gambarkan diagramnya, kalau umumun wa khusus, maka bulatan besar dengan bulatan kecil. Yang khusus di dalam yang umum. Tetapi kalau kalimat umumun wa khususun min wajhin, itu diagramnya begini. Lingkaran saling beririsan. Dari satu sisi ini lebih umum, ini yang khusus. Dari sisi lain yang ini yang lebih umum. Alhamd lebih umum dari sisi sabab. Dari sisi sebabnya. Kapanpun, bagaimanapun, keadaan untung, keadaan rugi, keadaan susah, keadaan mudah, tetap kita memuji Allah. Berarti sebab alhamd, pujian am. Tetapi dari sisi lain, syukur lebih umum. Artinya dalam keadaan dia bersyukur pada Allah ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Ini sisi khususnya. Tetapi pujiannya, syukurnya tidak hanya dengan kalimat alhamdulillah. Syukur dengan kalimat alhamdulillah, dengan amalan saleh seperti kalimat pada Daud, i'malu ala Daud syukran, beramal wahai ala Daud syukran. Berarti dengan ucapan, dengan lidah, dengan hati. Syukur. Berarti syukur perangkatnya lebih umum, tetapi sebabnya lebih khusus. Adapun alhamd, pujian, sebabnya lebih umum, perangkatnya hanya dengan ucapan. Alhamdulillah. Kembali kepada kitab. Berarti di sini alhamdulillahnya dalam rangka syukran lillah, dalam rangka syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa syukur? Karena mendapatkan akbar ni'matin, mendapatkan sebesar-besar kenikmatan, yaitu Islam. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam. Qala ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmah. Aku sempurnakan agama kalian, aku lengkapi, aku sempurnakan kenikmatanku atas kalian. Itu Islam. Fabil islami tammatin ni'mah 'alal muslimin. Maka dengan keislaman sempurna seluruh kenikmatan. Dengan keislaman sempurna seluruh kenikmatan bagi kaum muslimin. Wallahu jalla wa ala, sedangkan Allah jalla wa ala yaqul, berfirman dalam Al-Qur'an, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan, dengan fadilah dari Allah dan rahmatnya, maka dengan itu hendaklah mereka gembira. Hendaklah mereka gembira dengan itu, dengan pemberian Allah, dengan fadilahnya, dengan rahmatnya. Ma hiyal fadilah al-maqsudah? Apa fadilah yang dimaksud? Apa rahmat yang dimaksud? Al-Islam. Yani fadlullah huwal Islam wal rahmah. Hiya al-Quran.
Fadilahnya adalah Islam, rahmatnya adalah Al-Quran. Di dalam Islam. Falyafrahu bil Islami wa bil Quran, maka hendaklah mereka berbahagia dengan keislaman dan berbahagia dengan Quran yang Allah turunkan pada mereka. Wa hadza fihi al-i'tiraf minka bi anna al-fadla lillahi fi hidayatika lil Islam. Maka dalam kata-kata ini mengandung pengakuan bahwa kenikmatan ini atau keislaman ini merupakan pemberian fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sebaliknya sombong dengan keislaman. Bahkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sombongnya kepada Allah. Ya Allah, bukankah aku sudah masuk Islam? Bukankah aku sudah begini, sudah begitu? Kenapa aku tidak diberi ini? Kenapa enggak diberi itu? Yamunnuna 'alaika an aslamu. Wahai Rasul, mereka mengira bahwa mereka memberikan jasa kepadamu karena mereka masuk Islam. Padahal terbalik. Ketika mereka masuk Islam, justru Allah dan Rasulnya yang memberikan jasa kepada mereka. Ini orang Arab, Badu, orang Badui, jahil. Kebanyakan mereka jahil. Sebagaimana dikatakan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat tentang Badu. Al-Arab asyaddu kufran wa nifaqa. Orang-orang Arab kebanyakan mereka dahsyat kufurnya dan kemunafikannya. Karena mereka susah untuk paham. Maka orang Badu datang pada Nabi SAW dengan menyatakan, Ya Muhammad, Ya Muhammad. Memanggil dengan tidak sopan dari luar bilik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari luar kamar. Abshir, abshir, bergembiralah. Kami telah masuk Islam, kami telah masuk Islam. Seakan-akan mereka memberikan sesuatu kepada Nabi. Dengan keislaman mereka. Bukankah sebaliknya? Bukankah yang benar adalah dia bersyukur diterbimbing oleh Rasulullah SAW ke dalam hidayah dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keislaman. Maka Rasulullah SAW sedih dengan ucapan mereka yang seperti itu. Dengan tidak sopan mengatakan seperti itu. Sampai Allah katakan innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Sesungguhnya mereka yang memanggilmu dari luar-luar bilik itu orang-orang bodoh, la yaqilun, enggak paham mereka, enggak berpikir. Sampai pada ayat yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. Kata Allah, mereka mengungkit-ungkit kebaikan mereka kepadamu dengan keislaman mereka. Seakan-akan mereka memberikan kebaikan kepadamu. Katakan pada mereka, la tamunnu 'alayya, jangan kamu merasa memberikan jasa kepada kami, kepadaku. Balillahu yamunnu 'alaikum, bahkan Allah yang memberikan man kepadamu, yang memberikan kebaikan kepadamu. Apa itu? An hadakum lil imani in kuntum sadiqin, yaitu ketika Allah berikan hidayah engkau kepada keislaman, keimanan. In kuntum sadiqin itu pun kalau engkau benar masuk Islam. Ini benar-benar dari hatinya, bukan nifaqan. Berarti ikhwan fillah a'azakumullah, kalimat alhamdulillahilladzi hadana li hadza mengandung pengakuan bahwa keislaman saya itu dari engkau, pemberian engkau, hidayah dan ketentuan takdirmu, maka aku bersyukur, segala puji bagi engkau ya Allah. Ikhwan fillah a'azakumullah, demikian yang dimaksud. Qauluhu wa manna 'alaina, yani manna 'alaina bihi al-islam minnatun minallah. Maknanya sama dengan ayat tadi atau yang terkandung dalam ayat tadi, yamunnuna 'alaika an aslamu. Balillahu yamunnu, yani Allah yang manna 'alaina, Allah yang berikan kepada kita pemberiannya. Wa illa fallahu la yuhibbu 'alaihi syai' li ahad. Wa inma huwa yatafaddal 'ala 'ibadihi bil Islam. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jasa-jasanya, kebaikan-kebaikannya, dan Islam itu termasuk di antara minnah, di antara pemberian minallah. Wa illa, kalau tidak begitu, Allah Subhanahu wa taala la yuhib alaihi syai' li ahad. Allah tidak menginginkan, Allah tidak butuh maknanya untuk seseorang
memberikan begini, berikan itu, tidak. Allah memerintahkan manusia untuk beribadah, memberikan hidayah pada mereka kepada Islam, bukan karena Allah butuh, tapi karena Allah memberikan fadilahnya, memberikan kebaikannya. Murni Allah hanya memberikan fadilah, tanpa Allah butuh apapun. Allah tidak butuh disanjung, Allah tidak butuh disembah, Allah tidak butuh apapun. Walaupun kalian seluruhnya ala qauli rajulin wahid, sama ucapannya seperti satu orang, semuanya mengingkari Allah, Allah enggak berkurang kekuasaannya sedikit pun. Apa kata Allah ketika menyatakan wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun? Apa selanjutnya? Ketika Allah katakan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ayat berikutnya Allah katakan ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak butuh dari mereka untuk memberikan aku rizki, dan aku tidak butuh untuk mereka memberi makan aku. Allah tidak butuh pada mereka. Ibadah mereka untuk kepentingan mereka sendiri. Kalau mereka beribadah pada Allah, mereka semakin mendapatkan kebaikan-kebaikan, semakin mendapatkan ketentraman, sa'adatul dunya wa sa'adatul akhirah. Maka ini semua betul-betul pemberian Allah murni, tanpa ada timbal balik apapun yang Allah inginkan dari kalian. Allah jadikan kita muslimin sebagai fadilah yang harus kita syukuri. Wa innama huwa yatafaddal ala ibadihi bil Islam wa bin ni'am wa bil afiyah wa bil arzaq. Allah lah yang memberikan kepada kita fadilahnya. Apakah dengan keislamannya kita mendapatkan hidayah ke Islam, itu fadilah dari Allah. Au bin ni'am, atau dengan kenikmatan-kenikmatan, itu juga fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bil afiyah, dengan kesehatan-kesehatan, juga dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bil arzaq, dengan rizki-rizki, semuanya fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwanuddin a'azakumullah. Selanjutnya doa atau harapan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita di tengah-tengah umat yang sebaik-baik umat, dan kita meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita di dalam keridhaan Allah, kecintaan Allah, dan terpelihara dari apa yang membuat murka Allah, dari apa yang membuat marah Allah. Kita akan baca syarahnya insyaallah pada kajian mendatang billahi taala.